Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita di pertemuan ke-10 untuk mata kuliah aplikasi komputer 1 atau Aplikom 1. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ke-9 kita sudah membahas mengenai finansial formula. Saya remind sedikit. Pertama, kita sudah belajar mengenai rumus PV atau present value, kemudian FV atau future value, kemudian PMT, payment, kemudian ada rate, dan kita sudah belajar mengenai rumus finansial formula. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan mengenai pokok pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, jadi ada dua rumus yang akan kita pelajari malam hari ini. Apakah fungsi HLOOKUP dan apakah fungsi VLOOKUP? Nah, sebenarnya kedua fungsi ini, fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP, ini fungsinya adalah untuk membaca tabel. Jadi nanti ada dua tabel, yaitu ada tabel induk dan tabel yang akan kita kerjakan nanti. Jadi salah satu fungsi dalam Excel yang gunanya untuk membaca suatu tabel data dan untuk mengambil data guna diletakkan pada tabel induk. Nah, bagaimana cara fungsinya tersebut mengambil data? Maka kita akan membandingkan nilai kunci di tabel induk dengan range data atau di tabel data. Nah, nanti akan saya jelaskan langsung di Excel-nya apakah itu tabel induk dan apakah itu tabel data. Nah, yang pertama, fungsi membaca tabel. Satu, membaca tabel secara vertikal. Atau rumus umum yang akan kita pakai di Excel itu adalah VLOOKUP. Kemudian yang kedua adalah membaca tabel horizontal. Jadi membacanya itu secara horizontal. Oke, saya akan langsung masuk ke dalam rumus Excel-nya. Bagaimana untuk penggunaan di rumus Excel. Nah, apa sih bedanya HLOOKUP dengan VLOOKUP? Jadi kalau horizontal itu adalah datanya itu mendatar atau garis mendatar itu disebut dengan horizontal. Jadi seperti ini. Horizontal itu seperti ini. Nah, ini disebut dengan horizontal. Kalau vertikal itu adalah ke bawah. Nah, seperti ini adalah vertikal. Jadi contohnya, tadi sudah saya paparkan mengenai tabel induk dan tabel data. Nah, di sini adalah ada tabel induk. Di sini adalah tabel induk yang maksudnya adalah kita akan mencari datanya di tabel data. Nah, di bawah ini disebut dengan tabel data. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ada 3 tabel data. Di sini ada tabel data 1, tabel data 2, dan tabel data 3. Nah, di tabel data 1, di sini ada kode, kemudian nama, dan diskon. Nah, cara membacanya adalah kode. Cara membacanya itu ke bawah, berarti di sini kita memakai VLOOKUP. Kenapa pakai VLOOKUP? Karena cara membacanya itu ke bawah. Jadi kode di bawahnya ada RT, KY, PL, dan AL. Kemudian yang kedua adalah nama, kursi, meja, gelas, dan piring. Yang ketiga adalah diskon, 100, 200, 300, 400. Nah, ini disebut dengan vertikal. Nah, nanti kita akan memakai data rumus dengan menggunakan VLOOKUP. Nah, kalau tabel 2 dan tabel 3, cara membacanya adalah kode. Nah, ini adalah mendatar. Maka ini disebut nanti kita akan memakai rumus HLOOKUP. Nah, karena ini mendatar. Nah, jadi kalau menurun kita pakainya VLOOKUP. Kalau mendatar seperti ini kita pakainya HLOOKUP. Gitu ya. Jadi perbedaannya kalau VLOOKUP itu mendatar ke bawah, kalau HLOOKUP itu mendatar ke samping. Atau dengan kata lain, VLOOKUP itu menurun, kalau HLOOKUP itu mendatar. Cara membaca tabelnya. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, di sini jadi nilai kunci. Nah, di dalam VLOOKUP, ketika kita membuka rumus VLOOKUP,
Jawabannya adalah salah. Nah, yang benar adalah ada di tabel 2. Kenapa? Di sini kita harus memperhatikan. Di sini adalah AA, AB, AD, AC, dan AA. Nah, kata kunci di sini ini ada terdapat di tabel data 2. Nah, jadi tidak semua satu tabel data itu digunakan sebagai satu kunci. Itu bisa saja kita memakai kunci yang lain. Maka dari itu kita gunakan fungsi VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Kemudian yang kedua adalah harga kode di sini. Harga kode di sini adalah untuk mengetahui berapa harga barangnya. Ketika ada kode 1, 2, 3, 4, dan 5, ini ada di tabel berapa? Nah, kita cari tabel 1. Bukan, tabel 2 bukan. Nah, yang benar adalah ada di tabel data 3. Nah, dan cara membacanya adalah secara horizontal. Di sini kode 1, 2, 3, 4, harga 1, 2, 3, 4. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada nama barang. Nama barang ini harus kita cari. Nah, di sini hanya ada 5. Nah, bayangkan saja kalau di sini ada 1000 data. Maka untuk memudahkan mencarinya, maka kita harus menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, ketika kita melihat nama barang ada di tabel 1. Nah, cara membacanya adalah ke bawah ya. Jadi kita pakainya adalah VLOOKUP. Maka kita letakkan kursor di kolom yang ingin kita cari jawabannya. Letakkan kursor di sini, kemudian klik insert function, kemudian kita klik VLOOKUP. Nah, oke. Kemudian di sini muncul lookup value adalah nilai yang ingin kita cari tahu artinya. Lookup value adalah kita klik di sini KY. Kita ingin menjabarkan apa arti KY. Kemudian tabel array. Tabel array di sini adalah kita menggunakan tabel data 1, maka kita blok semuanya. Nah, kalau tabel ini harus kita kunci. Kuncinya adalah memakai absolute. Caranya adalah klik shift, kemudian letakkan tanda dolar di sini. Kemudian di sampingnya A juga. Kita kunci. Nah, kenapa harus kita kunci datanya? Nah, jadi cara mengkuncinya adalah silahkan nanti cari lambang dolar seperti ini di dalam laptop atau komputer kalian. Letakkan itu di samping nomor selnya. Misalkan ini ya, saya ulangin. Sel A15 dan C19. Jadi kita blok semua ya. Di sini saya ulangin lagi biar lebih jelas. Saya blok di sini dari mulai kode sampai diskon. Nah, kita blok semuanya, kemudian kita absolutkan atau kita kunci tabelnya. Jadi ini sebagai fungsi kuncinya. Jadi ini tidak akan mengikuti. Kenapa dikunci? Karena Excel itu fleksibel ya. Jadi ketika kita tarik ke bawah, maka dia akan mengikuti sel di bawahnya. Maka harus kita kunci. Nah, caranya adalah meletakkan lambang dolar atau misalkan lambang yang itu adalah untuk mengunci atau untuk sebagai absolut untuk mengunci angka. Nah, caranya adalah tadi ya, silahkan klik dolar atau pencet tombol dolar di dalam komputer atau di laptop kalian. Kalau di sini saya pakai shift, kemudian saya memencet angka 4, maka akan muncul seperti ini. Di sampingnya A, kemudian di sampingnya angka 15. Lakukan hal yang sama. Nah, di sampingnya C. Nah, berarti ini adalah tabelnya sudah mengunci. Kemudian kolom index number-nya. Nah, jawaban mengenai nama barang ada di kolom nomor berapa? 1, 2. Ada di nomor 2. Kemudian range lookup-nya adalah kita ketik di sini false. Kenapa false? Berarti yang lainnya itu adalah salah. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini benar nggak KY? Artinya adalah meja. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. PL artinya adalah kelas, AL artinya adalah piring. Nah, sesuai ya dan cocok sesuai dengan tabel datanya. Misalkan ada pertanyaan, Bu, misalkan kalau tidak kita absolutkan bagaimana? Misalkan tidak kita absolutkan, kita buang nih absolutnya.
Maka apa yang terjadi ketika kita tarik ke bawah? Maka dia tidak akan bisa mengikuti. Jadi ada data yang salah, maka harus kita kunci datanya di sini. Ini adalah wajib ya, jadi harus dikunci datanya. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlah barang. Jumlah barang berarti kita memakai tabel data 2. Nah, cara bacanya adalah ke kanan atau secara baris, berarti secara horizontal. Jadi kode jumlah. Nah, berarti kita pakainya adalah fungsi lookup. Nah, lookup value muncul di sini. Berarti yang kita ingin cari adalah kode AA. Kita klik di sini. Tebal arraynya yang mana? Tebal arraynya adalah yang ini. Kita blok. Jangan lupa dikasih dengan tanda dolar di depannya untuk mengunci atau sebagai tanda absolut. Nah, sudahnya row index number jawabannya ada di mana? 1, 2. Jumlah itu jawabannya ada di baris nomor 2. Range lookup value-nya, di sini sama, kita ketikkan false. Nah, AA itu menunjukkan 10, baru kita tarik ke bawah saat muncul tanda plus, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kita cari selanjutnya adalah mengenai harga barang. Harga barang adalah jawabannya ada di tabel data 3. Dan berarti caranya kalau data yang seperti ini, kita memakai rumus lookup. Insert function, lookup. Kemudian lookup value-nya yang ingin kita cari adalah harga kode. Klik di sini 1, kemudian tebal arraynya kita blok. Terus jangan lupa dikunci. Nah, kemudian row index number-nya jawabannya ada di baris nomor 2. Range of value-nya kita ketik false. Oke. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, terus mana lagi yang ingin kita cari? Diskon harga. Berapa sih diskon harga yang ingin kita cari? Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di tabel data 1. Berarti kita pakai VLOOKUP. Kenapa pakai VLOOKUP? Karena jawabannya adalah menurun ke bawah. Jadi kita pakainya VLOOKUP atau secara vertikal. Lookup value-nya adalah sama ya, kodenya, kode barangnya sama. Kita klik di sini, KY, kemudian tebal arraynya kita pakai ini. Terus kemudian kita kasih absolut. Jangan sampai lupa dikasihkan absolut. Kemudian kolom index number-nya, jawabannya ada di kolom nomor berapa? 1, 2, 3. Diskon ada di nomor 3. Lookup value-nya adalah false. Kemudian oke. Nah, baru kita tarik ke bawah. Nah, di sini kemudian saya lanjut. Sudah ketemu ya, diskon harga KY adalah 200, PL adalah 300, KY 200, AL adalah 400, dan kemudian RT adalah 100. Nah, selanjutnya yang belum kita isi adalah total harga dan total bayar. Nah, total harga itu adalah menggunakan rumus jumlah barang dikalikan dengan harga barang. Jadi tidak semua kolom-kolom ini harus kita isi dengan menggunakan tabel data. Jadi kita cari sesuai kebutuhan mana yang harus menggunakan tabel data 1, 2, dan 3. Jadi total harga adalah jumlah barang dikalikan dengan harga barang. Caranya adalah sama dengan jumlah barang, kemudian kita kalikan dengan harga barang. Kemudian kita tarik ke bawah.
Nah, selanjutnya adalah total bayar. Total bayar adalah didapat dari total harga dikurangi dengan diskon. Jadi sama dengan total harga dikurangkan dengan diskon. Dikurangkan dengan diskon. Terus kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jumlah total bayarnya adalah penjumlahan dari semua total bayar ini. Jadi masih pakai rumus yang kemarin, kita pakai sum. Oke. Kemudian rata-ratanya kita pakai rumus average. Dan nilai tertinggi, nilai penjualan tertinggi, kita pakai max. Kemudian terendahnya kita pakai min. Ini kita oke. Nah, jumlah datanya berapa? Berarti jumlah data kita pakai count number. Ada 5. Bentar ya, jadi jumlah datanya adalah kita pakai ada 5. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu mengenai gaji pegawai PT Sentosa. Nah, di sini ada gaji pegawai PT Sentosa, di sini ada tabel induk dan tabel data. Ada 2 tabel data. Yang pertama adalah tabel data golongan, gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Yang kedua adalah golongan dan pajak. Nah, di sini di tabel induk ini sudah ada data mengenai golongan, nama pegawai. Nah, yang harus kita isi adalah gaji pokok, tunjangan, transportasi, pajak, dan total gaji. Jadi ini kita akan menghitung berapa gaji yang diterima oleh pegawai. Misalkan golongan 1C, gaji pokoknya berapa? 1C, gaji pokoknya adalah 1.200.000. Saya kasih titik biar lebih gampang. Nah, 1.200.000. Kemudian golongan 1B, gaji pokoknya adalah 1 juta. Nah, kita harus mencari isian gaji pokok ini dengan menggunakan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, tabel 1. Nah, tabel 1 ini datanya adalah menurun ya, berarti kita pakainya adalah VLOOKUP. Nah, kita cari di formula, kemudian kita klik insert function, kemudian VLOOKUP. Oke, masih sama. Lookup value-nya mana yang ingin kita cari? 1A, 1B, dan 1C. Kita klik di sini di tabel induknya ya. 1C, kemudian tabel arraynya kita blok. Nah, kemudian jangan lupa kita kunci. Kita kunci di tabel induknya. Kolom indeks numbernya ada di gaji pokok, ada di 1, 2. Ada di kolom nomor 2. Kemudian rank lookup-nya kita klik false. Dan oke. Nah, baru kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Jadi tadi ini masih kosong. Kemudian kita tarik ke bawah isiannya. Kemudian tunjangan. Tunjangan kita dapat data dari tabel data 1. Berarti masih sama ya. Kita pakainya adalah VLOOKUP. Yang membedakan hanya kolom indeks numbernya. Kalau tadi adalah gaji pokok itu di 2, tunjangan itu di 3. Nah, masih sama kita pakai VLOOKUP. Lookup value-nya adalah masih sama. Pakai 1C, nilainya masih sama. Kita blok lagi. Jangan lupa dikunci. Nah, caranya adalah pakai dolar ya, atau misalkan di laptop atau di komputer kalian bisa langsung memakai tombol F5. Jadi tidak semua laptop atau komputer itu sama. Nah, kalau F5 tidak bisa, maka bisa memakai simbol dolar. Kolom indeks numbernya ada di 3. Rank lookup value-nya kita klik di sini false. Nah, baru harusnya ini kosong dulu. Tarik ke bawah sampai muncul tanda plus, kemudian masih pakai VLOOKUP. Transportasi masih memakai VLOOKUP. Oke.
kemudian value-nya, klik tabel array-nya masih sama pakai tabel dahulu, kemudian jangan lupa kita harus kunci kolom index numbernya ada di nomor 1, 2, 3, 4. Transportasi ada di nomor 4. Range of value-nya adalah false. Kemudian, oke. Nah, jadi tarik ke bawah. Nah, kenapa tadi di tabel saya langsung muncul jawabannya? Karena ini sudah pernah saya kerjakan, kemudian tadi saya hapus dan saya buatkan untuk contoh pada materi hari ini. Jadi kalau belum, itu berarti nanti isiannya masih kosong ya, masih kosong seperti ini. Bukan otomatis langsung terisi. Nah, jadi nanti tinggal kita tarik ke bawah. Ini adalah kita harus mencari data berapa pajaknya dan total gajinya. Nah, pajak adalah kita mencari data dari tabel 2. Nah, tabel 2 ini adalah menggunakan data secara horizontal karena dia jawabannya adalah baris ke samping atau mendatar. Kalau ini tabel 1 adalah ke bawah ya, jadi pakai VLOOKUP. Nah, jangan sampai tertukar ya VLOOKUP dan VLOOKUP. Saya ingatkan lagi. Kemudian insert function VLOOKUP oke. Lookup value-nya tabel array-nya silahkan di blok. Terus kemudian kita kunci. Row index number-nya jawabannya ada di baris nomor 2. Row yang lookup-nya false. Kemudian oke. Nah, apakah pajaknya 0,04 seperti ini? Ini harus kita ubah jadi rupiah. Jadi, besaran pajak adalah dari total gaji pokoknya. Jadi, tunjangan dan transportasi itu tidak kena pajak. Yang kena pajak hanya gaji pokok saja. Nah, tergantung ya di setiap perusahaan. Atau misalkan kita pengen pajaknya adalah penambahan dari gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Berarti nanti di sini kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi berapa total gaji yang dia terima. Jadi di sini kita tuliskan total gaji kotor sebelum dipotong pajak. Berarti sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan ditambah dengan transportasi. Nah, kemudian berarti pajak nanti baru kita kalikan dengan total gaji kotor. Nah, jadi kita cari, terus kita kalikan dengan total gaji kotor. Nah, oke. Ketemu jawabannya adalah yang pertama golongan 1C dengan total gaji kotornya 2,5 juta, pajaknya adalah 100.000. Nah, total gaji berarti kita dapat dari gaji kotor dikurangi dengan pajak. Gaji kotor dikurangkan dengan pajak. Nah, jadi nanti tinggal kita tarik ke bawah ya. Tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, sudah ketemu ya. Jadi total gajinya. Jadi intinya VLOOKUP dan VLOOKUP itu untuk memudahkan pegawai dalam melakukan pengisian data asalkan ada data kuncinya atau harus ada tabel datanya. Nah, jadi walaupun berapapun jumlah karyawan sampai 1.000, 2.000, asalkan kita punya tabel datanya, itu akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi atau untuk mengisi gaji yang harus diterima oleh pegawai. Nah, nanti seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan di Excel mengenai VLOOKUP dan VLOOKUP. Nanti filenya akan saya kirimkan di
dalam bentuk Excel ya, yang saya kirimkan seperti biasa di dalam Microsoft. Nah, saya kirimkan di Microsoft Teams ya. Dalam wujudnya adalah Excel. Nah, untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.